Alhamdulillah, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ti sayyi'atal hasanata tamhu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Hadirin masyarakat muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang masuk Jumat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengawali aktivitas Jumat kita pada hari ini, marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa mencurahkan nikmat sehat dan panjang umur kepada kita semua, sehingga Allah masih kuatkan kami ini untuk melangkah menuju masjid yang kita cintai di dalam rangka memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang sangat besar. Seluruh ibadah yang kita kerjakan, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, insyaallah sama-sama mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabatnya, dan kepada kita sebagaimana. Mudah-mudahan kita yang saling istiqomah, mudawamah, dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, insyaallah kita akan berada dalam barisan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Di mana ketika Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa tidak mampu memberikan syafaat tersebut, hanya Rasulullah SAW saja yang mampu memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maklum kita bersama bahwa takwa merupakan satu-satunya bekal yang paling baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sangat baik. Di dalam surah Al-Tin Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Allah bekali manusia dengan kedua tangan agar dengan kedua tangan tersebut manusia mampu berbagi kasih dan cinta kepada sesama. Allah bekali manusia dengan kedua penglihatan agar manusia melihat ciptaan Allah sehingga timbul keimanan yang kuat di dalam hatinya. Allah bekali manusia dengan kedua pendengaran agar pendengar tersebut digunakan untuk mendengarkan, menerima nasihat-nasihat agama, nasihat yang sampai sehingga manusia menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia bekali manusia dengan kedua kaki agar manusia mampu
mampu berjalan kepada tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling istimewa adalah Allah bekali manusia dengan akal, pikiran, sehingga dengan akal tersebut manusia mampu membedakan ini yang salah, ini yang tidak benar, ini yang haram, ini yang halal, dan begitulah seterusnya. Sehingga apakah dengan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, lantas manusia menjadi mulia, lantas menjadi manusia mempunyai kedudukan yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Oleh karena itulah ada dua cara untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Maka jaminan Allah akan memberikan kedudukan yang mulia, memberikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera apabila manusia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh bertanya, sejak kapan manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu semenjak manusia berumur 120 hari dalam kandungan seorang ibu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 170 Allah berfirman, Alastu bi rabbikum qalu bala syahida. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka calon manusia tersebut berkata, qalu bala syahida, benar kami bersaksi bahwa Engkaulah adalah Tuhan kami, Engkaulah adalah Rabb kami. Akan tetapi kenapa setelah manusia lahir ke muka bumi ini berumur 1 tahun, 2 tahun sampai 9 tahun sudah mulai mengenal Tuhannya, banyak manusia yang lupa akan janji-janji, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ada orang-orang yang pura-pura beriman kepada Allah, dan juga ada orang-orang yang sama sekali tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau ingkar terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah? Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja apabila disebutkan asma Allah, apabila diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, hatinya bergetar, kemudian imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya untuk mengukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah sangatlah gampang. Kalau kita dipanggil dengan suara-suara azan, suara-suara pengajian untuk kembali kepada Allah, apakah kita itu langsung menuju ke masjid atau kita malah sibuk dengan WA kita, dengan Facebook kita, dengan IG kita? Oleh karena itulah maka hanya kita dan Allah saja yang tahu terhadap kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang yang beriman itu adalah alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, bukan hanya sebatas melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat, mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu ada dua perbedaan yang sangat jauh. Kalau kita mengerjakan sholat hanya mengumpulkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tetapi kita apabila kita mendirikan sholat, maka fardunya, rukunnya, syaratnya harus dipenuhi sehingga menimbulkan atau melahirkan sholat yang khusyuk, sehingga dia menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah sholat Jumat yang berbahagia. Kemudian tanda-tanda orang yang beriman yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita punya gaji, punya penghasilan, sisihkan untuk mereka anak yatim, kaum duafa, orang-orang yang tidak
bersamaku. Jangan sampai kita minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika Allah memberikan kekayaan itu, kemudian kita tidak amanah, kita lupa terhadap janji-janji bahwa sebelum dia kaya berjanji untuk bersedekah, berinfak, melakukan zakat dan sebagainya. Jangan sampai kita seperti Sa'labah ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa untuk memberikan infaknya untuk keperluan jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kemudian kelompok yang kedua yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kedudukan yang mulia, derajat yang mulia adalah ulutul ilm wa derajat, yaitu orang-orang yang hobi terhadap ilmu, orang-orang yang cinta terhadap pengajian dan majlis taklim. Oleh karena itu, maka dari sekian banyaknya ilmu yang harus kita pelajari, khususnya umat Islam, ilmu apa saja yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah yang sifatnya fardhu ain, yaitu ilmu yang membahas tentang keimanan kita, ketakwaan kita, bagaimana caranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, ilmunya ada ilmu hal, ilmu akhlak, ilmu bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita berinfak, bagaimana ilmunya kita berzakat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, budaya dan sebagainya. Maka ketika kewajiban yang pertama dan kedua itu dilaksanakan, maka gurulah kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa hubungan antara iman dan ilmu? Orang yang beriman kepada Allah tetapi tidak ditopang atau tidak dikembangkan dengan ilmu, maka imannya akan stagnan, jangan di tempat. Kenapa? Iman kita itu bukannya iman para malaikat dan juga bukan imannya para nabi. Kalau imannya para nabi selalu bertambah, kalau imannya para malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang. Tetapi imannya kita sebagai manusia biasa, al-iman yazidu wa yanqus. Iman kita itu bisa berkurang, bisa bertambah seperti layaknya air laut. Ketika kita masuk ke dalam masjid ini, kita melaksanakan sholat, kita berzikir kepada Allah, insya Allah iman kita berada dalam level yang paling atas. Tetapi tidak bisa dijadikan sebuah jaminan apabila kita sudah keluar dari masjid, apakah iman kita itu masih berada pada level yang paling atas, hanya kita yang tahu. Hadirin sekalian yang berbahagia. Kemudian orang yang berilmu tetapi tidak didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya akan membawa dia kepada kesesatan, kehancuran dan ketidakbenaran. Betapa banyak orang-orang yang duduk di pemerintahan, baik itu di kementerian ini, kementerian itu, kemudian melakukan korupsi. Apakah mereka ketika melakukan tanda tangan tidak? Apakah mereka tidak beriman? Apakah mereka tidak tahu bahwa itu perbuatan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Yakin mereka itu tahu. Akan tetapi pada saat itu melakukan itu, iman mereka sedang berada pada level yang paling bawah, sehingga mereka berani melawan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini insyaallah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menumbuh kembangkan imannya, kemudian cinta kepada ilmu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجة برحمتك أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والبعد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على رزقكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.